Sadli, Hei, apakah saya bodoh memperjuangkan dan mempertahankan hubungan, tapi dia sudah memilih yang lain? memang cinta itu membodohkan. Terkadang memang seseorang melakukan hal bodoh demi mempertahankan hubungan. Dan terkadang juga seseorang melakukan hal bodoh karena takut kehilangan. Tapi di sini sebenarnya bukan kamu yang bodoh, tapi dia yang bodoh. Kenapa dia? Yang bodoh itu bukan dia yang mempertahankan dan memperjuangkan hubungan. Yang bodoh itu dia yang meninggalkan dan menyanyiakan hubungan. Karena bodohnya dia sudah berhenti dan menyanyiakanmu demi memilih orang lain yang belum tentu melakukan hal bodoh sepertimu. Ku menangis, membayangkan betapa Karena bodohnya dia sudah berhenti dan menyanyiakanmu demi memilih orang lain yang belum tentu melakukan hal bodoh sepertimu. aduakan cinta ini. Sadli, Apa sih? pernah ditinggalin nggak karena alasan pengen sendiri? Iya pernah tinggalin. Alasannya sih pengen sendiri. Tau-taunya cuma bullshit, malah jadian sama yang lain. Pas dia jalan sama yang lain, dia malah disakiti. Ingin kembali, malah curhat ke sini. Gue bilang dong, kalau mau curhat ke Mama Dede, bukan ke sini. Karena ini hati, bukan ke LPG. Yang sudah habis, seenaknya lo ganti. Sadli, Hei. pesan buat pasangan yang sering membahas masa lalunya. Jangan pernah membahas masa lalu di hadapan pasanganmu. Karena masa lalu itu dibaratkan dengan air kotor. Dan masa depan itu dibaratkan dengan air bersih. Kalau kau campurkan air kotor ke air bersih, apakah tercemari atau tidak? Tercemarilah. Nah, begitu juga dalam setiap hubungan. Kalau kau mencampurkan masa lalu ke masa depan, itu akan membuat hubunganmu semakin terbebani. Jadi buat kamu, jangan pernah marah atau menyalahkan pasanganmu jika dia melarangmu untuk membahas masa lalu. Karena pasangan yang baik adalah dia yang tidak pernah membahas masa lalu. Melainkan dia yang membahas masa depan hanya untuk satu tujuan, menua bersamamu. Bisikan kata cinta, kau telah percikan rasa. Memilih orang lain, apakah aku tetap memaksa untuk dia tetap bersama aku, atau membiarkan dia untuk tetap bersama pilihannya? Biarkanlah dia tetap bersama pilihannya. Jangan pernah memaksa apa yang bukan jadi milikmu lagi. Karena cinta bukan untuk dipaksa, tapi cinta merelakan. Ada saatnya kamu mempertahankan dan ada saatnya kamu melepaskan. Bukannya kamu tidak cinta, tapi sekarang lebih baik kamu mengikhlaskan. Kenapa ya? Karena cinta itu tak egois dan cinta juga tak memaksa. Ketika kebahagiaan orang yang kau cinta lebih penting daripada kebahagiaanmu, ya itulah yang namanya cinta sesungguhnya. Tak akan lagi mengungkapkan perasaanku padamu. Ku coba untuk lupakan. Sadli, kalau kau berjalan berdua sama pacarmu, tiba-tiba mantannya pacarmu datang melabrakmu, dan dia ingin merusak hubunganmu, terus apa yang ingin kau katakan? Simple, saya cuma mengatakan, maaf, kamu cuma mantannya yang dititipkan oleh Tuhan untuk jadi masa percobaannya. Dan kenalin, aku masa depannya yang ditakdirkan oleh Tuhan untuk menua bersamanya. Sadli, salahkah saya kalau saya terus bertahan meskipun hanya saya yang berjuang sedangkan dia tidak? Salah, Kenapa? berjuang itu berdua, bukan sendiri. Kalau kamu terus berjuang sendiri, itu hanya bisa membuatmu terpuruk dan sakit hati. Kalau kamu terus berjuang sendiri, sedangkan dia tidak memperjuangkanmu, itu sama halnya juga kamu memperjuangkan bayanganmu sendiri. Semakin kau kejar,
dia akan semakin lama. Ternyata cuma diriku yang mencintai dirimu. Untuk apa, untuk apa ku selalu menunggumu. Dan hanya diriku saja yang selalu merindukanmu. Untuk apa, untuk apa. Sadli, Hei, jika kita mencintai seseorang, tapi orang tersebut tidak tahu diri, lebih baik kita pergi atau berjuang. lebih baik pergi. Kenapa? Jangan bodoh memperjuangkan seseorang yang membuatmu tersakiti. Dan jangan pernah berjuang setengah mati demi seseorang yang bersikap tidak peduli. Karena kamu harus sadar, kamu memperjuangkan orang yang tidak tahu diri, yang memiliki rupa tapi tidak memiliki hati. Kau bilang kalau kau rasa bosan, kau bilang suada yang gantikan. Sastu jaga tapi kau mau mengerti. Cara begini nan yang bikin setengah mati. Kau bilang kalau kau rasa bosan, kau bilang suada yang gantikan. Biar sudah. Sadli, Hei, apakah saya harus memilih berteman dengan mantan atau bermusuhan dengan mantan? jangan memilih keduanya. Kenapa ya? Buat apa kamu berteman dengan mantan? Ingat, dulu awalnya kamu berteman, saling nyaman, dan pada akhirnya jadian. Tapi sekarang udah. Dan buat apa kamu juga bermusuhan dengan mantan? Ingat, latar belakang dari kata musuh adalah rasa membenci. Dan rasa benci bisa jadi sayang. Dan sayang nantinya juga akan baikan. Mending sekarang kamu lupakan. Tapi mantan kan sangat berarti. Sama mantan saya tidak mendapatkan pelajaran. Buat apa kamu menganggap mantan sangat berarti? Dan buat apa kamu mengingat pelajarannya? Ingat, kalau dia memang sangat berarti, buat apa sekarang dia harus jadi mantan? Bukan salah dia yang genggam kau tangan, bukan salah dia yang panggil kau sayang. Sekarang sutra Ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya. Sebagian orang pasti pernah ngalami yang namanya ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya. Alasan dia meninggalkan pas lagi sayang-sayangnya karena dia lebih memilih orang lain dibandingkan kamu. Alasan kedua karena dia bosan. Rasanya gimana? Pasti sakit dan menyesali. Menyesali karena dia yang memulai pilihan cinta dan pada akhirnya dia yang harus mengakhiri. Dia yang membuat nyaman dan bahagia dan pada akhirnya dia yang harus pergi dan hanya menyimpan rasa sedih. Dan sekarang lebih baik kau bersyukur. Bersyukurlah karena kamu tinggalkan pas lagi sayang-sayangnya daripada dia harus bertahan tapi nggak ada rasa sayang. Kalau dia meninggalkan kamu pas lagi sayang-sayangnya berarti kamu hanya merasakan sakit hanya satu kali. Kalau dia bertahan tapi nggak ada rasa sayang berarti kamu harus siap untuk merasakan sakit hati yang berkali-kali. Jadi jangan pernah menyesali apa yang telah pergi, jangan pernah tangisi apa yang telah berlalu, karena tidak semua cinta berakhir bahagia dan kamu harus tahu bahwa cinta tidak harus memiliki. Selingkuh. Banyak pasangan yang melakukan hal yang namanya selingkuh. Yang meninggalkan seseorang yang tak sempurna demi memilih orang yang lebih tak sempurna. Meninggalkan seseorang yang memiliki cinta yang suci demi seseorang yang memiliki cinta yang hina. Dan meninggalkan seseorang pas lagi sayang-sayangnya demi seseorang yang berpura-pura sayang. Dan inilah musuh dari setiap hubungan. Banyak juga yang meninggalkan pasangan karena alasan selingkuhan lebih baik daripada dia. Jika dia baik, dia tidak ingin masuk menghancurkan hubunganmu meskipun kau mempersilahkan dia untuk masuk. Dan lebih parah lagi, terkadang dia memang ingin masuk dengan alasan yang cukup simpel, ingin merusak hubunganmu. Ingat, di saat kamu ngelakuin hal yang buruk, pasti akan berakhir sama dengan apa yang kamu lakukan sebelumnya. Dan di sini kamu harus sadari, jangan sampai kau mengkhianati cinta yang tulus demi seseorang yang berpura-pura tulus tapi hanya sekedar polos. Dan jangan sampai kau anggap itu kesenangan dan kebahagiaan justru akan membawamu berakhir ke sebuah penyesalan yang menyedihkan.